Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Fatma Sarimurti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang obat tradisional, tanaman obat keluarga, dan penggunaan tanaman obat Indonesia. Obat tradisional sendiri ada jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu sendiri memiliki pengertian yaitu obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Pada umumnya sendiri, jenis jamu ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan nenek moyang. Kemudian bentuk jamu tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Ya. Jamu yang telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat serta langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Kemudian ada OHT atau obat herbal terstandar, memiliki pengertian obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyari bahan alam yang dapat berupa tanaman obat, binatang, maupun mineral. Untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks, jadi pembuatan OHT harus memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan berbagai harganya itu mahal. Ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dan pengetahuan maupun keterampilan pembuatan ekstrak. Jadi kalau pembuatan OHT harus memiliki tenaga yang mendukung untuk pembuatan ekstrak dan alat yang digunakan mahal. Ditunjang sendiri dengan pembuktian ilmiah berupa penelitian-penelitian preklinik seperti standar kandungan bahan berkhasiat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat, standar pembuatan obat tradisional yang higienis, dan uji toksisitas akut maupun klinis. Kemudian yang ketiga ada fitofarmaka, merupakan bentuk obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena proses pembuatannya yang telah terstandar. Jadi fitofarmaka ialah obat tradisional yang memiliki standar, ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinis pada manusia. Dengan uji klinik akan lebih meyakinkan para profesi medis untuk menggunakan obat herbal di sarana pelayanan kesehatan. Ini logonya, logo jamu, logo OHT, dan logo fitofarmaka. Ini logo jamu ya. Jamu memiliki bentuk lingkaran, lambang sebuah proses dan aman, warna hijau dan kuning, perwujudan sumber daya alam Indonesia, kekayaannya, kemudian stilisasi jari-jari daun, melambangkan sebuah proses sederhana sebagai visualisasi proses pembuatan jamu. Jamu sendiri harus memiliki kriteria yang pertama aman, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, kemudian klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris, kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian ada OHT, bentuk lingkaran, lambang proses dari aman, warna hijau dan kuning, wujud kekayaan Indonesia, stilisasi jari-jari daun 3 pasang, melambangkan serangkaian proses pembuatan ekstrak tumbuhan, obat, uji lab, uji toksisitas, dan uji praklinis. Kriteria OHT yang pertama ada aman, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat ada memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.
Kemudian ada fitofarmaka, bentuk lingkaran, lambang sebuah proses dan aman. Warna hijau dan kuning perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Sterilisasi jari-jari daun bentuk bintang, lambang sebuah proses yang lebih kompleks. Sebagai visualisasi proses pembuatan fitofarmaka, yaitu ada uji lab, uji toksisitas, uji klinik, dan uji praklinis. Fitofarmaka harus memenuhi kriteria: yang pertama aman, yang kedua klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan uji klinik, yang ketiga telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, dan yang keempat memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Ini ada penandaan. Pada bungkus, wadah, etiket, dan brosur obat tradisional harus dicantumkan kata jamu yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri. Kemudian berisi informasi tentang nama obat tradisional atau nama dagang, komposisi, bobot, isi, atau jumlah obat tiap wadah. Yang selanjutnya ada dosis pemakaian. Khasiat atau kegunaan, kontraindikasi bila ada, kadaluarsa, nomor pendaftaran, nomor kode produksi, nama industri atau alamat sekurang-kurangnya nama kota dan kata Indonesia. Kita masuk ke pengertian toga. Pengertian tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat bagi keluarga, ditanam di sekitar rumah dan diperlakukan sebagai tanaman yang turut mempercantik sekitar halaman rumah. Kemudian tujuan dan manfaat budidaya tanaman obat keluarga. Tujuan utama budidaya yaitu untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melestarikan kekayaan alam Indonesia melalui tanaman yang ada di sekitar kita. Kita masuk ke manfaat toga. Yang pertama, sebagai pencegah penyakit jika digunakan secara dini dan kontinu. Yang kedua, pengobatan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang ketiga, pengobatan pada penyakit luar dan dalam. Yang keempat, untuk mempercantik diri atau kosmetik. Dan yang kelima, membentuk iklim mikro yang sejuk dan nyaman. Yang keenam, bernilai estetika bagi keluarga dan lingkungan. Yang ketujuh, sebagai sumber ekonomi keluarga. Yang kedelapan, murah dan lebih mudah didapat. Yang kesembilan, efek samping yang ditimbulkan sangat kecil. Yang kesepuluh, kandungan kimia yang merupakan dasar-dasar obat-obatan modern. Yang ke-11, obat-obatan tradisional. Ini contoh-contoh macam-macam tanaman obat keluarga ya. Yang pertama ada jahe yang berkhasiat menurunkan tekanan darah tinggi, bisa membantu memperlancar proses pencernaan, membersihkan tubuh dari darah kotor, mengobati mual dan muntah, memperkuat otot usus, menambah nafsu makan, mengatasi batuk, mencegah penggumpalan darah, menetralkan radikal bebas. Kemudian ada Simplicia lidah buaya, dapat berkhasiat sebagai kulit memar, pecah-pecah, lecet, rambut rontok, kuasir, bisul, radang tenggorokan, penyuburan rambut, diabetes mellitus, bengkak sendi pada lutut, batuk, luka, membantu mengatasi sembelit. Kemudian ada cabai puyang, memiliki khasiat pegal linu pada pinggang dan mengusir capek. Kemudian ada bunga rosella, menurunkan asam urat, menghancurkan lemak, melangsingkan tubuh, menurunkan kadar kolesterol, mengurangi kecanduan merokok,
mencegah stroke, memperbaiki pencernaan, penghilangan wasir, menurunkan kadar gula, mencegah kanker, migrain, mampu meningkatkan gairah. Kemudian ada beras kencur, dapat digunakan sebagai memulihkan wajah dan kulit, mengencangkan kulit, mengkilapkan rambut, membuat selera makan meningkat lagi. Kemudian ada sirih hijau, menghilangkan bau mulut dan mencegah kerusakan gigi. Daun sirih untuk obat batuk, mengobati keputihan, mengheningkan saat mimisan. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan bertanya jika belum paham. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.